Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Saya Repliano Syafiq dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 hendak menunaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Al-Quran dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Mukhlid Sidki MA. Insyaallah saya akan membahas bentuk dan kandungan mushaf-mushaf pra-Utsmani. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, memang belum ada kumpulan resmi Al-Quran dalam bentuk mushaf yang diakui secara universal pada masa kepemimpinan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun banyak sahabat Nabi yang menyimpan dan menghafal Al-Quran. Karena banyaknya sahabat yang gugur dalam berbagai peperangan, muncul kekhawatiran bahwa ayat-ayat Al-Quran bisa hilang atau bisa tercampur aduk. Beberapa sahabat yang sangat peduli dengan pelestarian Al-Quran, kemudian secara pribadi mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka miliki atau yang mereka hafal. Upaya ini didorong oleh rasa hormat dan tanggung jawab yang besar terhadap kitab suci dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ingin memastikan bahwasanya wahyu Allah tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya dengan akurat. Ya. Kemudian pada masa itu, salinan-salinan Al-Quran dalam keadaan tidak teratur dan tersebar. Bahan yang digunakan untuk menulisnya sangat sederhana dan sangat bervariasi. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk menulis Al-Quran diantaranya yaitu dengan menggunakan riqo. Riqo yaitu lembaran lontar atau perkamen, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya. Kemudian bahan berikutnya dari likhaf. Likhaf itu batu tulis berwarna putih yang terbuat dari kepingan batu kapur. Kemudian bahan berikutnya dari asib atau pelepah kurma. Berikutnya dari aktof atau tulang belikat unta. Ada pula dari adil, tulang rusuk unta. Dan yang terakhir yaitu terbuat dari adim, lembaran kulit binatang yang asli. Ya, itulah benda-benda yang digunakan untuk menulis Al-Quran pada masa sahabat. Sangat sederhana sekali. Ya, kita lanjutkan. Meskipun banyak laporan menekankan penggunaan bahan sederhana, mungkin ada juga bahan yang lebih baik digunakan untuk menyalin Al-Quran. Namun, nama yang diberikan kepada salinan atau kumpulan tertulis wahyu, baik dalam bentuk lengkap atau sebagiannya, adalah suhuf atau sahifah yang bermakna lembaran-lembaran. Sedangkan kitab disebut mushaf, atau lebih sering disebut dengan mushaf. Kemudian, pada masa Nabi, Al-Quran tidak terorganisir dengan baik dan susunan suratnya belum pasti dan belum tetap. Berbeda dengan mushaf yang lebih baru seperti mushaf Utsmani yang memiliki susunan surat yang sangat jelas. Kemudian, kata suhuf menunjukkan kepada lembaran-lembaran dengan bahan dan format yang sama. Penyebutan salinan atau kumpulan wahyu itu belum tertata secara pasti khususnya dalam susunan surat-suratnya.
Hal ini dibuktikan oleh temuan manuskrip Al-Quran awal dan riwayat bahwa Al-Quran pada masa Nabi belum terkumpul dan belum memiliki susunan surat yang pasti. Sementara mushaf misalnya mushaf Utsmani, susunan suratnya telah tertata secara pasti. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang keutuhan dan kandungan kumpulan-kumpulan Al-Quran awal, yaitu seperti pengelompokan surah, penggunaan basmalah, dan munculnya surah misterius di sejumlah surah atau yang disebut dengan fawatihus suwar. Jadi kesimpulannya yaitu salinan-salinan Al-Quran pada masa pra-Utsmani masih dalam kondisi tidak teratur dan belum memiliki bentuk final, tetapi upaya pengumpulan dan penyalinan terus dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.